Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kerja di Jepang part 3. Lebaran di Jepang. Walaupun tahun lalu dan tahun lalunya lagi gue disuruh masuk lembur terus ketika lebaran, tapi gue merasa lebaran tahun ini lebih menyedihkan dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak pahitnya ketimbang kerja di Indonesia. Kenapa? Berikut alasan-alasan. 1. Perusahaan tidak ikut merayakan. Jadi ketika gue kerja di Indonesia dan lembur lebaran, itu lemburnya tuh edisi spesial coy. Uang lembur lebaran itu bisa sampai 3 kali lipat dari lembur biasa. Makanannya itu makanan edisi spesial lebaran, enak-enak nasi kotaknya. Orang-orangnya pun semuanya seketika jadi baik coy. Terus walaupun lembur tapi kerjanya seperti nyantai gitu lah. Tapi di Jepang ketika lebaran, hari besar keagamaan tidak ada hari liburnya di Jepang. Apalagi Islam yang notabene masih minoritas di Jepang. Nggak dapet libur, masuk seperti biasa, nggak ada lemburnya, kerja seperti biasa, dan tidak ada yang spesial. Bersyukurlah buat kalian yang minoritas di Indonesia. Terus yang kedua, nggak bisa bertemu keluarga sama sekali. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, tapi lebih ke harga tiket yang lagi mahal banget sekarang ini. Karena lebaran tahun ini mendekati dengan libur panjang Golden Week, yang otomatis walaupun dalam kondisi corona, penerbangan akan menaik. Gue mau sedikit cerita, jadi ada kemarin temen gue yang Jisusei pulang ke Vietnam, dan itu buat pulang aja sampai habis 28 mang. 28 mang itu dipakai buat tes PCR, tiket pesawat, dan karantina selama 14 hari di Vietnam. Sudah termasuk makan dan tempat tinggal buat karantina. 28 mang coy. Terus gue gak bisa ketemu keluarga juga karena gak punya cuti. Cutinya itu baru dapet setelah 6 bulan bekerja. Ya jadi otomatis lebaran cuma bisa lewat HP. Ya kurang seneng lah pasti rasanya kan. 3. Kurangnya momen saling memaafkan. Lebaran biasanya dipakai buat momen saling memaafkan, terutama dengan keluarga dan juga dengan teman. Tapi karena kerja di Jepang dan gak bisa pulang, mau gak mau memaafkan lewat HP. Dan itu tuh rasanya kurang plong gitu. Karena di Indonesia tuh biasanya kalau minta maaf sambil berjabat tangan, dan kalau sama keluarga sendiri sampai berpelukan. Yang pasti ketika selesai melakukan itu, gue merasa lebih plong daripada ketimbang lewat HP. Terus ketika gue kerja di Indonesia, ya momen lebaran itu saatnya momen maaf memaafkan. Karena pasti ada sesuatu kesalahan ketika kerja, atau bahkan masih menyimpan rasa amarah atau kesel yang susah dilupain. Ketika lebaran lah saling memaafkan. Di Jepang ini serem coy. Ketika kerja itu nggak ada momen saling memaafkan. Misalkan nih gue buat kesalahan, terus atasan tuh marah-marah. Ketika situ minta maaf, gomenasai. Paling ya dia cuma diem aja, tanpa sebenar-benarnya dia memaafkan karena masih dalam posisi emosi. Dan nggak ada momen lagi untuk saling maaf memaafkan. Jadi kayaknya bisa sampai mati tuh nggak dimaafin. Terus yang keempat, ketupat, lontong, dan opor tidak bisa ditemukan. Walaupun makanan itu adalah makanan khas Indonesia, tapi tetep pengen makan opor woy. Terus yang kelima, malam lebaran. Biasanya di Indonesia ketika malam lebaran, dimanapun dan sampai pagi pun, semua orang akan mendengarkan takbiran. Tapi di Jepang benar-benar sepi, hening, dan hanya diri sendiri yang bisa takbiran. Itu pun jangan sampai mengganggu tetangga sebelah, karena nanti bisa-bisa dilaporin ke polisi dan jadi kasus. Terus yang keenam, sholat Idul Fitri. Karena masuk seperti biasa dan tidak libur, mau gak mau sholat Idul Fitri hanya bisa dilakukan tidak rame-rame, dan paling buruknya gak bisa sholat sama sekali karena bentrok sama jam kerja. Walaupun hukumnya sunnah muakkad, ketika tidak menjalaninya, kayak ada suatu momen lebaran yang kurang ya kan. Terus yang ketujuh, THR. Kerja di Jepang tidak ada yang namanya THR atau tunjangan hari raya. Mereka nggak peduli dulu hari raya apa coy. Jadi mohon maaf buat keluarga saya yang di Indo, jangan nanya-nanya THR ya. Jadi gue udah 3 tahun gak lebaran sama keluarga. Ketika lebaran tahun lalu, padahal gue merasa tahun ini itu bakal bisa merayakan lebaran sama keluarga. Tapi gimana, momen ini sulit.
Ya, jadi itu pahitnya lebaran kerja di Jepang. Gimana buat kalian yang mau kerja di Jepang? Emang kerja di Jepang itu gajinya lebih gede daripada di Indonesia. Tapi semua nikmat itu diambil semua, diganti dengan uang. Siapkah melewati itu semua? Selamat lebaran 1442 Hijriah. Buat kalian yang suka sama konten gua, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.